Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Oke, sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir tepat waktu di sore hari ini, tanggal 12 November 2024. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 ya. Jadi sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi kita akan masuk ke UAS. Teman-teman juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Kemudian jangan lupa tugas pengganti UAS, proposal ide bisnis disiapin dari sekarang karena kan itu juga berlembar-lembar. Kemudian dibuat presentasi, kemudian dari PowerPoint dijelaskan dalam bentuk video di YouTube. Jadi tolong dibuatkan sebaik mungkin karena itu nilai final UAS yang saya harapkan teman-teman serius membuatnya dan dibuat dengan bagus ya, nggak mencontek ya. Memang ide real yang teman-teman buat dari eh, pikirannya. Kemudian jadi teman-teman siapa tahu ini bisa dieksekusi dan bisa dijalankan setelah lulus kuliah seperti itu. Harapan saya seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita presentasi anggota kelas, saya review dulu, teman-teman. Nah, hari ini pertemuan ke-12 mata kuliah studi kelaikan bisnis dan praktek kelas E Prodi D3 pemasarannya tanggal 12 November 2024. Terima kasih anggota kelas yang sudah join, ada 10 orang yang join tepat waktu. Kemudian tugas kuliah minggu lalu, ini saya memberikan tugas ke rekan-rekan untuk menganalisa dari strategi pemasaran marketing mix dan analisa SWOT. Teman-teman alhamdulillah sudah mensubmit di link tugas. Kemudian yang kedua, teman-teman yang saya minta presentasi hari ini ada rekan kita Cindy, ada Norika dan Henry, tolong disiapkan untuk presentasi ya. Kemudian ini rekap yang minggu lalu, tugas minggu lalu ya, tugas ketiga mata kuliah studi kelaikan bisnis. Muhammad Lutfi Herlambang dan Nurdin Rahman yang tidak submit tugas ya. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya minta per orang maksimal 5 menit untuk bisa presentasi. Cindy, Norika, dan Henry. Siapa dulu ini yang mau presentasi? Cindy sudah hadir? sudah Pak. Oke, boleh. Silakan Cindy. Sebentar Pak. Izin Pak, hostnya kasih ke Nola Device aja Pak. Oke, boleh. Oke, Cindy udah saya buka untuk nggak perlu saya jadikan co-host, sudah bisa ini, sudah bisa share. Oh, oke Pak. Dicoba, bisa Cindy? Nah ya, silakan di full screen ya Cindy. Sudah bisa dimulai Pak. Boleh silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Cindy Afrianti akan mempresentasikan tugas saya yaitu analisis perusahaan Indolacto. PT Indolacto merupakan salah satu perusahaan produsen produk susu terbesar di Indonesia. Merek populer seperti Indomie, Cap Enak, Tiga Sapi, Orchid Butter, dan Indo Es Krim sudah dikenal puluhan tahun. Selain itu juga memproduksi mentega, es krim, dan minuman yogurt. Indolacto memproduksi berbagai produk susu, seperti susu cair, susu bubuk, dan susu kental manis, dengan beragam merek, termasuk Indomie dan Cap Enak. Diversifikasi produk ini bertujuan untuk memenuhi berbagai segmen pasar, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan berbagai kebutuhan konsumen. Price.
Indolakto memiliki strategi harga yang kompetitif, menyesuaikan harga produk agar sesuai dengan daya beli konsumen di Indonesia untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Mereka menyediakan produk dalam berbagai ukuran dan kemasan, sehingga konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan anggaran mereka. Plus, distribusi Indolakto cukup luas, mencakup seluruh Indonesia dan tersedia di berbagai saluran distribusi, seperti pasar tradisional, minimarket, supermarket, dan platform daring. Hal ini memungkinkan produk mereka mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai lokasi. Promotion. Indolakto aktif melakukan promosi melalui iklan di media televisi, media cetak, digital, serta platform media sosial. Selain itu, Indolakto seringkali melakukan promosi harga khusus, kampanye kesehatan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam kegiatan promosi, seperti event sponsorship. Analisis SWOT Indolakto. Yang pertama ada kekuatan. Merek yang dikenal luas di Indonesia, terutama Indomie yang telah hadir di pasar selama puluhan tahun. Variasi produk yang cukup lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Jaringan distribusi yang kuat dan luas. Yang kedua ada kelemahan. Persaingan ketat dengan merek susu lain, baik lokal maupun internasional. Keterbatasan dalam penetrasi pasar luar negeri dibanding pesaing lokal. Yang ketiga ada peluang. Pertumbuhan pasar produk susu dan produk turunan susu di Indonesia seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi. Peluang inovasi produk, misalnya produk susu rendah gula atau produk ramah lingkungan. Yang keempat ada ancaman. Harga bahan baku yang tidak stabil, terutama susu segar, yang bisa mempengaruhi harga jual produk, persaingan dengan produk impor atau produsen lokal lain yang mungkin memiliki harga lebih kompetitif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya siapa lagi? Henry atau siapa? Saya, Pak. Norika dulu boleh, silakan. Oke, silakan. Jenti ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika dengan NIM C0B0230818. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang analisis marketing mix dan analisis SWOT pada perusahaan JNT Express. Adapun latar belakang dari JNT Express adalah perusahaan jasa pengirim ekspres yang berdiri pada tahun 2015 di Indonesia dan merupakan salah satu pemain utama dalam industri logistik di Asia Tenggara. Didirikan oleh Jet Li dan Tony Chen, perusahaan ini muncul dengan visi untuk memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan pengiriman cepat di era digital. JNT Express mengedepankan layanan yang andal dan efisien dengan menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada layanan jasa kami, yaitu layanan ini berfokus pada pengiriman paket, dokumen, dan barang ke berbagai tujuan dengan waktu pengiriman yang cepat dan tepat. Selanjutnya ada layanan yang disediakan JNT Express. Yang pertama itu ada layanan reguler, layanan pengiriman standar dengan harga yang kompetitif, cocok untuk pengiriman barang sehari-hari. Yang kedua ada JNT Jemari, adalah layanan jemput paket yang memudahkan pengirim tanpa harus datang ke cabang. Kurir JNT akan mengambil paket di lokasi pengiriman. Selanjutnya ada JNT Super, adalah layanan pengiriman estimasi waktu lebih cepat dari pengiriman reguler. Biasanya untuk kota-kota besar dan metropolito. Selanjutnya ada JNT Eco, layanan ekonomis yang memberikan tarif lebih murah namun estimasi waktu pengiriman lebih lama.
cocok untuk barang dengan prioritas rendah. JNT Internasional adalah layanan pengiriman internasional untuk kebutuhan ekspor, memungkinkan pengiriman barang ke berbagai negara. Selanjutnya ada lacak paket, adalah fitur pelacak paket real-time yang memudahkan pengguna menggabungkan status pengiriman melalui website atau aplikasi. Selanjutnya ada marketing mix dari JNT. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada produk. JNT Express menyediakan layanan pengiriman paket, termasuk layanan pengiriman ekspres dan reguler. Mereka menawarkan jasa pengiriman yang cepat dan aman, didukung oleh teknologi pelacak paket real-time untuk kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada harga. JNT Express bersaing dalam harga dengan menawarkan tarif kompetitif. Strategi harga mereka berusaha untuk menarik pelanggan dari berbagai segmen, baik itu perusahaan besar maupun pelanggan individu. Selanjutnya ada tempat atau distribusi. JNT Express memiliki banyak cabang dan agen di berbagai daerah di Indonesia, sehingga mudah diakses oleh konsumen. Mereka juga bekerja sama dengan e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak untuk menyediakan pilihan pengiriman langsung bagi pembeli online. Selanjutnya ada promosi. JNT menggunakan promosi melalui media sosial, iklan online, dan kemitraan dengan e-commerce. Selain itu, mereka juga mengadakan promosi gratis, ongkir, atau diskon tertentu untuk menarik lebih banyak pengguna, terutama pada acara-acara khusus seperti Hari Belanja Nasional atau festival belanja lainnya. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Jaringan yang luas. JNT Express memiliki jaringan distribusi yang luas sehingga ke daerah-daerah terpencil baik di Indonesia maupun di negara-negara Asia lainnya. Yang kedua ada fokus pada e-commerce dengan moto Express Your Online Business. JNT Express sangat berfokus pada kebutuhan pengiriman e-commerce yang menjadi tren utama saat ini. Yang ketiga, teknologi canggih. Perusahaan ini menerapkan sistem pelacak real-time dan teknologi manajemen gudang yang membantu meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada harga kompetitif. JNT Express menawarkan tarif yang kompetitif yang membuatnya diminati oleh konsumen individu maupun bisnis e-commerce kecil dan menengah. Selanjutnya pelayanan cepat dan efisien dengan waktu pengiriman yang cepat dan sistem layanan konsumen yang baik. JNT memiliki reputasi positif dalam hal kecepatan dan efisiensi. Selanjutnya ada kelemahan. Kualitas layanan tidak konsisten dengan jaringan distribusi yang sangat luas. Kontrol terhadap kualitas layanan di berbagai daerah seringkali sulit dijangkau. Kedua, tingkatan kehilangan dan kerusakan barang meskipun telah menggunakan teknologi. Keluhan tentang kehilangan dan kerusakan paket masih ada yang bisa menurunkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, ketergantungan pada bisnis e-commerce. Ketergantungan yang tinggi pada sektor e-commerce membuat rentan jika terjadi penurunan dalam aktivitas perdagangan online. Peluang pertumbuhan e-commerce. Pertumbuhan besar e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara menciptakan peluang besar bagi JNT Express untuk meningkatkan paksa pasar. Selanjutnya, ekspansi ke negara lain. Ekspansi ke lebih banyak negara memberikan kesempatan untuk memperkuat merek dan memperluas basis konsumen. Selanjutnya ada diversifikasi layanan dengan mengembangkan layanan tambahan seperti pengiriman internasional atau logistik, bisnis ke bisnis atau B2B. JNT dapat memperluas layanannya dan menarik segmentasi pasar baru. Selanjutnya kemajuan teknologi. Inovasi dalam teknologi seperti penggunaan big data, otomatisasi, dan AI dapat membantu JNT dalam memperbaiki kualitas pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Terakhir, ancaman persaingan ketat. JNT Express menghadapi persaingan ketat dari perusahaan logistik besar lainnya, seperti JNE, TIQ, dan Pos Indonesia, serta pemain internasional seperti DHL dan FedEx.
fluktuasi ekonomi dan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah terkait pengiriman barang, bea cukai atau pajak dapat mempengaruhi biaya dan kelancaran operasional. Tekanan harga dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan layanan serupa, perang harga bisa terjadi yang dapat mengurangi profitabilitas. Terakhir, masalah lingkungan, pengiriman yang intensif berdampak pada lingkungan, emisi karbon, sampah plastik, dan meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan bisa mendorong regulasi yang lebih ketat dalam industri logistik. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Norika terakhir dari Henry ya. Henry, waktu dan kamera saya persilakan. Yang nggak open cam, silakan open cam ya. Saya tadi udah ngerekap ada beberapa orang yang nggak open cam. Silakan Henry, dilanjutkan. Bisa di landscape posisinya, jangan potret biar. Oke, silakan. Kayak gini ya, Pak? Iya, betul. Kocak. Oke, silakan. Tunggu, Pak. Ya, bentar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry dengan NIM channel B023020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan IT yang memakai strategi marketing mix dan strategi SWOT. Visi yang saya akan bahas di sini adalah ada produk, price, place, promotion, strength, weakness, opportunities, and threats. Yang pertama ada produk. Nike menawarkan produk dalam berbagai lini, mulai dari produk premium untuk atlet profesional hingga produk yang lebih terjangkau bagi konsumen umum. Brand ini terkenal karena inovasi dalam desain dan teknologi, seperti penggunaan material ringan, bahan bernapas, dan teknologi penyerapan. Nike dikenal dengan produk-produk olahraga berkualitas tinggi yang mencakup berbagai kategori seperti sepatu olahraga. Nike memproduksi berbagai jenis sepatu, dari sepatu lari, sepatu basket, hingga sepatu sepak bola dan sepatu kasual. Selanjutnya ada pakaian olahraga, meliputi kaos, jaket, celana olahraga, dan aksesoris seperti kaos kaki, tas, dan topi. Ada juga peralatan olahraga, selain aparel dan sepatu. Nike juga menawarkan produk-produk terkait olahraga lainnya seperti bola basket, tas gym, dan pelindung tubuh. Selanjutnya the price atau harga. Nike juga menawarkan berbagai harga tergantung pada lini produk. Itu ada premium, sepatu basket atau sepatu lari dengan teknologi terbaru yang dijual dengan harga lebih tinggi. Misalnya sepatu Nike Air Zoom atau Nike Air Max. Ada juga mid-range, beberapa produk dengan desain menarik dan kualitas tinggi tetapi lebih terjangkau. Misalnya Nike Air Force One atau Nike XB Dunk. Selanjutnya juga ada budget friendly. Nike juga memiliki produk entry level yang lebih terjangkau melalui lini seperti Nike Revolution atau Nike Downshifter. Selanjutnya ada place atau tempat distribusi. Nike memiliki saluran distribusi yang sangat luas, baik online maupun offline, untuk memastikan produknya dapat dijangkau oleh konsumen di seluruh dunia. Pertama ada toko Nike. Nike memiliki flagship store di kota-kota besar dan outlet store untuk produk-produk dengan harga diskon. Yang kedua ada e-commerce. Nike memiliki platform e-commerce global serta kemitraan dengan platform e-commerce lainnya.
seperti Amazon dan Zalando. Konsumen dapat membeli produk secara langsung melalui website resmi Nike atau aplikasi Nike. Dan yang terakhir, retail partner. Selain toko sendiri, Nike bekerja sama dengan pengecer besar seperti Foot Locker, JD Sport, dan department store lainnya untuk menjual produknya. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Nike memiliki kampanye promosi yang sangat kuat dan kreatif dengan mengandalkan berbagai bentuk komunikasi untuk menjangkau audiensnya. Di sini ada iklan dan kampanye digital. Nike terkenal dengan iklan yang menginspirasi dan mengunggah semangat seperti kampanye Just Do It. Kampanye ini sering kali melibatkan atlet profesional terkenal dan mengangkat isu-isu sosial dan budaya. Selanjutnya ada sponsorship dan endorsement. Nike mensponsori banyak atlet dan tim ternama di berbagai cabang olahraga, mulai dari sepak bola, bola basket, hingga lari. Hal ini meningkatkan eksposur dan kredibilitas merek. Selanjutnya ada event dan aktivasi. Nike sering mengadakan acara olahraga lomba lari atau event komunitas untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan menginspirasi mereka untuk lebih aktif secara fisik. Selanjutnya ada social media marketing dan influencer marketing. Selanjutnya, strengths atau kekuatan. Nike memiliki berbagai kekuatan yang membuatnya menjadi pemimpin pasar dalam industri pakaian olahraga global. Yang pertama, brand yang kuat dan terkemuka. Nike adalah salah satu merek paling terkenal di dunia dengan citra kuat yang berfokus pada inovasi, kualitas, dan prestasi atlet. Slogan ikonik seperti Just Do It telah menjadi simbol motivasi dan determinasi. Selanjutnya ada inovasi, produk, dan teknologi. Nike selalu berada di garis depan inovasi teknologi dalam produk olahraga seperti teknologi Nike Air, Flyknit, Zoom, dan React. Teknologi ini meningkatkan kenyamanan, performa, dan daya tahan produk, serta membedakan Nike dari pesaing lainnya. Selanjutnya ada kemitraan dengan atlet terkenal. Nike memiliki banyak atlet kelas dunia sebagai duta merek, termasuk LeBron James, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, dan Michael Jordan. Kemitraan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas, tetapi juga mendatangkan loyalitas penggemar. Ada juga weakness atau kelemahan. Yang pertama di sini ketergantungan pada penjualan sepatu. Sebagian besar pendapatan Nike berasal dari penjualan sepatu olahraga. Meskipun ada keberagaman produk, ketergantungan pada sepatu membuat Nike rentan terhadap perubahan tren atau pergeseran preferensi konsumen. Selanjutnya ada isu ketenagakerjaan dan lingkungan. Nike pernah mengalami kontroversi terkait dengan kondisi pabrik dan bekerja di negara berkembang. Terakhir ada persaingan yang ketat. Industri pakaian olahraga sangat kompetitif dengan pesaing besar seperti Adidas, Puma, Under Armour, dan Reebok. Ada juga opportunities atau peluang. Yang pertama di sini pertumbuhan pasar e-commerce. Adanya peningkatan dalam belanja online bisa dimanfaatkan Nike untuk meningkatkan penjualan. Ada juga perluasan ke pasar negara berkembang, potensi besar di pasar negara-negara berkembang. Terakhir juga ada tren gaya hidup sehat, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan kebugaran menciptakan peluang untuk produk Nike. Terakhir ada threats atau ancaman. Di sini ada persaingan yang semakin ketat. Pesaing besar seperti Adidas, Puma, Under Armour, dan Skechers terus berinovasi dan berinvestasi dalam pemasaran yang dapat mengurangi pangsa pasar Nike, terutama di pasar yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya ada juga fluktuasi ekonomi global, ketidakpastian ekonomi global seperti resesi atau ketegangan perdagangan internasional dapat memengaruhi daya beli konsumen di pasar negara berkembang. Fluktuasi mata uang atau inflasi dapat mempengaruhi harga produk dan profitabilitas. Terakhir juga ada perubahan tren mode, dunia fashion dan olahraga terus berubah. Preferensi konsumen bisa berubah
berubah cepat dan Nike harus beradaptasi dengan tren baru dalam desain, warna, dan fitur produk. Jika mereka gagal dalam hal ini, mereka bisa kehilangan daya tarik di pasar yang lebih mudah dan trendy. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Henry, Norika, dan Cindy ya sudah presentasi dari hasil perusahaan yang menjadi objek observasinya ya. Tadi ada Nike, kemudian ada Cindy tadi Indolapto ya. Kemudian ada juga JNT Express. Terima kasih untuk analisa dan presentasinya. Ini semoga bisa jadi inspirasi dan info sharing ke kita bahwa dalam kita menganalisis studi kelayakan bisnis itu kompleks ya. Analisisnya ini kita sudah melakukan penilaian dari sisi SWOT dan marketing mix di perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan eksis. Nah, ketika kita membuat studi kelayakan bisnis, kita membuat suatu analisa untuk bisnis yang belum berjalan, sehingga tentunya ini bisa jadi concern pelajaran yang baik buat teman-teman dalam suatu menganalisa bisnis yang akan teman-teman akan lakukan. Nah, harapannya proposal bisnis yang teman-teman buat nanti untuk pengganti tugas UAS itu benar-benar dilakukan dengan baik, yang tentunya pada saat nanti tugasnya dibuat, ternyata teman-teman bisa menjadi referensi buat teman-teman eksekusi ya. Wah, kayaknya cocok nih, misalnya teman-teman membuat laundry sepatu atau membuat kuliner apa misalnya dimsum atau misalnya membuat kerajinan tangan atau jilbab handicraft dan lain sebagainya, ya, siapa tahu itu bisa dieksekusi dan menjadi bisnis teman-teman nanti setelah lulus ya, siapa tahu, atau bisa dibuat dari sekarang ya. Semakin cepat memulai bisnis, semakin cepat juga teman-teman belajar dan bisa mendapatkan ilmu dan insight dari bisnis yang dijalankan. Oke, saya coba lanjut rekan-rekan semua untuk materi hari ini mengenai analisis resiko ya. Materinya sudah terlihat, Henry? Sudah terlihat? Suci, Belum, Norika? belum Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan ya? Belum. Di sini sudah saya kelihatan. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, saya coba izin sebelum menampilkan materi slide. eh, saya izin menampilkan video yang menurut saya menarik untuk kita simak sehingga kita punya insight ya terkait persiapan kita untuk lulus nanti ke depannya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke. Rekan-rekan, di video yang pertama pengen saya jelaskan dan sampaikan bahwa di video slide yang pertama ini kita bisa lihat ya kondisi saat ini bahwa mencari pekerjaan itu sulit, dan teman-teman sebagai mahasiswa saya harapkan bisa menyiapkan skillsnya agar nanti bisa berkompetisi nanti setelah lulus ya. Jadi yang saya harapkan buat rekan-rekan, eh, saat ini lulusan yang dari luar negeri, dari kampus-kampus ternama di Jawa, dari kampus yang ada di Unja, di Jambi ya, itu banyak sekali, dan saya harapkan teman-teman bisa mulai melatih kemampuannya agar pada setelah lulus itu teman-teman bisa punya kemampuan yang lebih dan bisa berkompetisi dengan baik. Atau yang kedua, teman-teman ya bisa memulai bisnis ya, misalnya dari proposal bisnis yang teman-teman saya minta buat, teman-teman bisa menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga teman-teman bisa tahu arahnya setelah lulus. Wah Pak, saya setelah lulus
kayaknya pengen menjalankan proposal bisnis yang saya jalankan. Nah, nanti 5 tahun ya dari turun naiknya usaha yang teman-teman jalankan, ternyata teman-teman bisa sukses ya. Nah, ini yang saya tuntun teman-teman agar teman-teman bisa meraih sukses tanpa harus mencari kerja. Misalnya, nah tadi ya, video tadi banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk rebutan untuk bisa cari kerja. Nah, ini kondisi saat ini teman-teman harus sadari bahwa setelah lulus kuliah ternyata bersaingannya makin sulit gitu ya. Banyak yang nganggur sehingga teman-teman harus menyiapkan kemampuan, skills, dan lain sebagainya seandainya teman-teman mau bekerja seperti itu. Nah, coba kita lihat video selanjutnya mengenai spill kampus jurusan yang lulus di ODP BNI ya, kita lihat. ODP BNI ini adalah program prestisiusnya Bank BNI untuk merekrut karyawan jalur manajemen trainee ya, kita coba. Spill kampus dan jurusan ODP BNI 317. Dari jurusan apa? Kampus mana? Dari Universitas Pajajaran, jurusan manajemen. Kalau aku dari ITB, jurusan Teknik Geofisika. Oke, dadah. Magister Bisnis ITB. Terima kasih. Dari jurusan Agribisnis ITB University. Oke. Saya dari jurusan Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, Cika. Teknik Mesin Undip Jaya. Dari Udayana, jurusan Industri Pertanian. Oke, terima kasih. Saya dari S2 bro. S2 apa? ITS. Jurusan? Project Management. Oke. Kusmana dan jurusan apa? Dari ITB, Teknologi Pasca Panen. Thank you, Kakak. Kelautan dari kampus Jaya. Apa tuh Kak? JJJ. Undip dong. Undip. Oke, terima kasih. Dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran. Oke, terima kasih. Alin aku but dari Ekis Undip. Ekis itu apa, Kak? Ekonomi Islam. Undip Jaya. Jaya. Undip Jaya. Undip Jaya. Aku dari Kimia IPB. Dari jurusan Keuangan dari Universitas Bina Nusantara. Oke, terima kasih. Dadah. Aku dari Ekonomi Islam Universitas Pajajaran. Sebelumnya pernah kerja di Unilever. Oke. Nah, di video ini yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman mungkin lihat ya, tadi nggak ada yang lulusan dari Unja ya. Nah, yang pengen saya sampaikan, saya pernah bekerja di Jakarta tahun 2007 sampai 2009, di mana rata-rata lulusan yang masuk di perusahaan-perusahaan yang di multinasional ya, waktu itu saya kerja di Hewlett Packard, itu rata-rata lulusan dari BINUS, dari ITB ya, dari UI, dari Parahengan ya, ataupun dari universitas yang di luar gitu ya, karena juga banyak ekspatriat juga di sana. Yang pengen saya sampaikan adalah kondisi kompetisi setelah lulus itu ternyata nggak seindah yang diharapkan. Mungkin teman-teman sekarang bisa nongkrong, bisa main ya, bisa main game sampai subuh, tugas nggak dibuat misalnya ya. Siapa tadi yang Muhammad Lutfi sama Nurdin misalnya ya, nggak buat tugas ya. Terus kemudian lulus yang harusnya D3 3 tahun, lulus 6 tahun, 5 tahun mau di DO gitu ya. Nah, ini yang saya pengen buka bahwa kondisi saat ini teman-teman harus benar-benar punya kompetensi yang baik agar bisa berkompetisi, bisa lulus di perusahaan-perusahaan bonafit gitu ya, sehingga teman-teman bisa mendapat penghidupan yang baik. Kemudian yang kedua, latih kemampuan bahasa, skill komputer ya. Kemudian juga sertifikasi, digital marketing dan lain sebagainya, yang harapannya ini bisa membuat teman-teman lebih dibandingkan yang lain. Jadi pada saat misal melamar pekerjaan, saya lulusan Prodi D3 Pemasaran, Pak. Saya pernah mengikuti digital marketing, saya bisa menggunakan Meta Ads, saya bisa menggunakan desain untuk promosi, Pak. Misalnya saya bisa menggunakan video editing, promosi, dan lain sebagainya. Dan itu pasti perusahaan akan lebih tertarik ya dibandingkan saya lulusan dari D3 Prodi D3 Pemasaran Unja, IPK saya 3,5, tapi saya nggak pada pengalaman magang,
kemudian nggak aktif organisasi, kemampuan bahasa asingnya biasa aja, kemudian dan lain sebagainya biasa aja. Nah, impact-nya ya kita akan sulit berkompetisi, sedangkan yang lain dari kampus-kampus lain yang lebih baik, kemudian juga IPK-nya lebih baik, lulusan cum laude, kemampuan bahasa asingnya lebih baik. Nah, ini yang membuat kita takutnya kita nggak bisa berkompetisi. Nah, saya harap lulusan dari Prodi D3 yang saya bimbing saat ini, kelas ini, belajarlah yang rajin ya. Kemudian tugas-tugas yang saya bimbing ini ya untuk teman-teman ya nanti pada saat sudah kebiasa, wah saya udah kebiasa nih buat editing video, buat materi gitu ya di Canva, kemudian saya jadikan video di YouTube. Kemudian teman-teman, ternyata YouTube menarik juga nih. Saya pengen jadi konten kreator aja di YouTube, misalnya cari AdSense gitu ya. Boleh silahkan ya kayak saya gitu ya. Saya menggunakan YouTube untuk mencari AdSense ya dari Google, cari uang gitu ya. Kemudian teman-teman, wah saya lulusan D3 pemasaran nih. Kayaknya di digital marketing itu ada yang namanya affiliate marketing. Ternyata banyak sekali orang-orang ya yang mendapatkan uang sebagai afiliator gitu ya, harus dipelajari nih gimana caranya, tipsnya, triknya membuat video, kemudian bagaimana kita cari uang dari affiliate marketing dan pendapatannya nggak main-main ya. Ya dari affiliate marketing ataupun kita jadi reseller, dropshipper ya, dengan nggak harus modal besar, tapi kita mendapatkan pendapatan yang besar gitu ya dengan menggunakan skills yang kita miliki. Nah, ini yang menurut saya teman-teman bisa lakukan saat ini. Teman-teman mau mengarah kemana? Karena harus disiapkan dari sebelum lulus ya. Jadi kalau misalnya udah lulus, kita tahu mau melangkah kemana, nggak bingung mau cari kerja atau mau nganggur ya. Kita nggak mungkin ya di rumah terus, pasti dimarahin sama orang tua. Nah, kalau misalnya kita punya kemampuan lebih, kita bisa lulus, bisa cari pekerjaan yang mapan, sehingga harapannya teman-teman bisa lebih baik lagi ya. Ini pesan saya, please tolong ini jadi membuka cakrawala mindset teman-teman bahwa kondisi saat ini teman-teman harus bersaing, berkompetisi dengan skills yang mumpuni agar bisa bersaing dan mengalahkan dari lulusan lain gitu ya. Karena kayak dari pelajaran tadi suasana kerjanya mencari kerja sulit, lulusan UDP BNI kebanyakan dari kampus-kampus bagus di Jakarta, di Jawa gitu ya. Kita harus bersaing sama mereka. Jadi teman-teman harus punya mindset, oh saya harus nyiapin dari sekarang skill yang mungkin dibutuhkan nanti teman-teman ke depannya. Skill kampus deh. Oke, rekan-rekan semua, saya izin 30 menit ke depan coba menyampaikan untuk materi hari ini. Jadi dari sebelumnya teman-teman sudah banyak belajar mengenai beberapa analisa yang dilakukan dalam melakukan suatu studi kelayakan bisnis. Mungkin di 2 pertemuan terakhir nanti saya akan fokuskan untuk membuat suatu ide bisnis atau proposal bisnis susunannya. Namun sebelum masuk ke penyusunan ide bisnis atau suatu studi kelayakan bisnis strukturnya, teman-teman dari dosen sebelum UTS ya sudah menjelaskan beberapa aspek yang mulai dari aspek hukum, legal, kemudian aspek pemasaran, persaingan, aspek keuangan, SDM, operasional, teknis, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini ada aspek yang juga sangat penting dalam suatu studi kelayakan, yaitu kita menganalisis resiko ya. Nah, di analisis resiko ini rekan-rekan yang pertama kita teman-teman adalah calon-calon lulusan dari Prodi D3 Pemasaran, teman-teman jurusan atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, means teman-teman ya, artinya teman-teman ini disiapkan untuk bisa terjun nanti masuk ke bisnis ya, ke bisnis, perusahaan, organisasi yang mencari laba, atau teman-teman turun langsung menjadi pelaku UMKM, pelaku usaha gitu ya. Nah, bisa secara filosofi ya, pengertian bisnis ini ya menurut Sulianto bahwa bisnis ini berasal dari bahasa Inggris busy dan bisnis artinya kesibukan. Nah, bisnis ini didefinisikan sebagai kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok organisasi untuk menciptakan, memasarkan produk dan jasa
untuk mencari keuntungan ataupun tidak mencari keuntungan ya. Jadi kebanyakan kalau bisnis ya dengan teman-teman sudah tahu prinsip ekonomi, dengan modal yang sekecil-kecilnya kita akan mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitupun juga bisnis dengan kebanyakan bisnis ya, baik itu bisnis perusahaan swasta, perorangan, perusahaan yang skalanya besar, BUMN ya, dengan modal sekecil-kecilnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya, seperti itu. Kemudian 4 macam jenis bisnis. Yang pertama ekstraktif, teman-teman berburu ikan di hutan, di laut, di sungai, kemudian menjual bahan baku tersebut ke pasar, itu adalah bisnis ekstraktif. Teman-teman jadi nelayan misalnya ya, di laut, kemudian menjual hasil alam atau hasil ikannya di pasar, misalnya itu adalah bisnis ekstraktif. Kemudian yang kedua ada bisnis agraris, misalnya teman-teman orang tuanya punya pertanian misalnya atau menanam sayur di Kerinci atau misalnya petani sawit ya. Perkebunan ya, ini adalah bisnis agraris ya. Jadi bisnis yang memang ditumbuh kembangkan dari pertanian dan perkebunan. Kalau yang tadi ekstraktif, bisnis yang mencari dari hasil alam ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya industri. Industri ini pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Ada industri kecil juga, misalnya teman-teman membuat bisnis dari tepung, gula dan telur menjadi kue atau jadi roti ya, itu nama bakery misalnya. Itu adalah salah satu industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada juga jasa ya, industri jasa telekomunikasi, misalnya di Telkomsel tempat saya bekerja saat ini, jualan IndiHome ya, menggunakan Simpati, Kartu As, Kartu Halo misalnya ya. Kemudian banking ya, teman-teman menggunakan mobile banking BCA, BNI Mandiri, BTN misalnya. Kemudian penerbangan ya, teman-teman mau berpindah dari Jambi ke Jakarta, jalan-jalan, teman-teman menggunakan jasa penerbangan Garuda, Lion Air ya, Sriwijaya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga barbershop misalnya nih ya. Ini juga salah satu jenis jasa di mana teman-teman menggunakan jasa mereka, namun tidak terlihat secara apa ya, kalau misalnya kita menggunakan barbershop ya, kita mungkin menikmati saat jasa itu digunakan ya. Misalnya kita berpindah dari Jambi ke Jakarta menggunakan jasa pesawat, kita merasakan adanya pesawat dan menggunakan pesawat itu pada saat naik pesawat tersebut gitu ya. Setelah itu hilang. Begitu juga di potong rambut ya, kita merasakan menggunakan jasa pada saat dipotong rambutnya ya, seperti itu. Namun kalau barang jadi yang dijual, kita katakanlah beli makanan ya, secara fisik makanannya akan ada, seperti itu. Jadi antara barang dan jasa mungkin perbedaannya secara tangible dan intangible, physically produknya tersebut. Kemudian teman-teman yang sudah dipelajari di beberapa minggu terakhir bahwa tahapan studi kelayakan bisnis itu mulai dari kita menemukan ide, misalnya Henry tadi, wah dari pelajaran Nike kayaknya cocok nih saya laundry sepatu. Bisnis laundry sepatu kayaknya di depan kampus Unja belum ada nih, atau saya tinggalnya di daerah perumahan Valencia nih. Kayaknya di depan komplek Valencia nih belum ada nih yang buat laundry khusus sepatu nih. Kayaknya bagus nih, komplek ini juga ada ratusan rumah ya. Di sekitarnya juga persimpangan rame dari komplek-komplek lain, mahasiswa lain. Bagus nih, kita menemukan ide dari masalah yang muncul. Kemudian kita melakukan penelitian tahap kedua, kita lakukan survei tadi ya, misalnya si Henry lihat, wah di depan kampus Unja belum ada uh, laundry sepatu, atau sudah ada laundry sepatu tapi misalnya pelayanannya kurang baik atau lama atau harganya too pricey atau terlampau mahal misalnya. Kita lakukan evaluasi ya, apa yang harus kita lakukan, produknya, nama brand, logo, kemudian nama usahanya, pemilihan tempat ya, kemudian pengurutan, prosesnya seperti apa ya, kita analisa, kemudian kita rencanakan eksekusinya dan baru kita eksekusi. Jadi memang agak panjang, apalagi bisnis yang kita jalankan besar. Misalnya teman-teman ditempatkan di bidang apa, di
tim ekspansi development misalnya ya, teman-teman akan membuat suatu produk atau layanan atau membuka cabang atau membuat bisnis baru, teman-teman akan tentunya membuat proses yang panjang karena ini berkaitan dengan uang perusahaan, dengan manajemen yang tentunya harus dipertanggungjawabkan ke investor. Jadi kita benar-benar harus membuat studi kelayakan yang komprehensif dan lengkap dan serta bisa dilihat analisanya secara komprehensif termasuk analisis resiko ya. Di samping analisis-analisis yang lain, misalnya kompetitor produknya kayak gimana, packagingnya seperti apa, harganya berapa. Misalnya kita mau buka cabang di Muaro Bungu, di Muaro Bungu apakah sudah ada kompetitor? Kita mau buka di mana, sewanya berapa, karyawannya seperti apa, modalnya berapa, gitu ya. Sehingga kita benar-benar komprehensif menyajikan dalam suatu studi kelayakan proposal bisnis ke manajemen sehingga manajemen, wah ini bagus nih. Hitungan BEP, hitungan return on investment, misalnya dari 1 miliar yang dikeluarkan oleh manajemen, membuka cabang di sana, perusahaan akan mendapatkan return on investment atau pendapatan atau pengembalian keuntungan itu misalnya dalam waktu 2 tahun akan benefit misalnya seperti atau akan BEP misalnya ya, break even point atau balik modal istilahnya. Jadi ini yang harus dilakukan, tahapannya panjang dan ini digunakan ya untuk kita membuat suatu studi kelayakan gitu ya. Kemudian aspek-aspek kelayakan bisnis ya teman-teman, di pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin di hampir 12 pertemuan ini kita sudah belajar aspek hukum, bagaimana kita membuat izin usaha, PT, CV, firma ya, perusahaan perseorangan, kemudian aspek lingkungan. Aspek lingkungan di minggu ke depan saya akan bahas aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan ya. Apakah bisnis ini berdampak pada masyarakat sekitar, kepada alam misalnya ya. Contohnya misalnya kita menghasil olahan pabrik kita ini apakah mempengaruhi kehidupan ekosistem sungai ya karena kita membuang limbah ya misalnya ya. Apakah ini berpengaruh terhadap masyarakat sekitar? Kan banyak ya cerita-cerita di berita di media online bahwa beberapa perusahaan yang nakal membuang limbahnya ke sungai sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar, masyarakat gatel-gatel, banyak binatang yang mati dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek pasar juga yang kita perhatikan, berapa potensi daya beli masyarakat di sana ya. Kemudian kondisi ekonomi, marketnya apakah sudah siap untuk menggunakan produk yang kita jual, misalnya seperti itu. Kemudian aspek teknis, secara produk, teknologi kita, mesin produksi, dan lainnya yang harapannya juga menjadi penting untuk kita bisa membuat produk dan jasa yang kita jual. Aspek SDM, apakah SDM yang kita perlukan dan harus dipenuhi itu sudah memiliki kemampuan teknis, apakah perlu pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek keuangan, berapa permodalan, perhitungan keuntungan, ya, targetnya berapa. Dan yang terakhir, yang penting lagi dari aspek kelayakan bisnis ini yaitu aspek resiko. Dari 6 parameter di atas, aspek parameter mana, ya, semuanya ini kita analisis dan seberapa tinggi resiko dari project atau ide bisnis ataupun studi kelayakan bisnis yang akan dijalankan seperti itu. Nah, pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis ini banyak ya, mulai dari investor ya. Misalnya nih teman-teman membuat ide bisnis ya, teman-teman pasti misalnya mencari modal ya. Investor pasti akan berkepentingan, misalnya dia nggak akan mungkin cuma-cuma memberikan izin usaha, termasuk misalnya kamu ya mau buat usaha apa, mau minta sponsor dari orang tua misalnya, Pak mau minta uang 100 juta mau buat bisnis laundry sepatu, pasti orang tua akan bertanya bisnisnya seperti apa, kemudian tempatnya di mana, karyawannya seperti apa, hitungan bisnisnya seperti apa. Itu jadi artinya investor ini ya mereka nggak mau uang yang diberikan itu cuma-cuma aja karena mereka ingin modal yang dikeluarkan itu bisa balik modal seperti itu, bahkan mendapatkan keuntungan ya. Kemudian kreditor, misalnya teman-teman mau mengajukan ke bank, pasti si pihak perbankan akan melihat, mengakses dulu apakah bisnis ini layak untuk dieksekusi atau enggak.
Kalau misalnya layak dan memang berpotensi secara market, analisa pasar, si ada kreditor analis pun akan memberikan, wah ini cocok nih, bagus nih, secara potensi sangat bagus, jadi bisa kita berikan modal misalnya. Kemudian pihak manajemen perusahaan, ya manajemen juga stakeholders ini juga sangat penting untuk bisa memutuskan apakah proyek studi kelayakan bisnis ini dari proposal yang dibuat oleh timnya, dari karyawannya, dari divisi pengembangan misalnya, layak atau tidak untuk dilanjutkan. Kemudian juga pemerintah, regulator, perizinan, dan masyarakat sekitar juga seperti itu. Nah, konsep asal analisis resiko yang akan kita bahas di sore hari ini itu ada bahaya hazard, yaitu sesuatu yang berpotensi membahayakan atau merugikan ya. Jadi bahaya ini adalah bisa berupa kimiawi, fisik, biologis ya, hazard. Kemudian risiko yaitu peluang atau kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian yang merugikan dan luas dampaknya ditimbulkan sebagai konsekuensi dari peristiwa tersebut ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau sebelah kiri ada buaya yang dikurung, kemudian di situ dikunci dengan apa ya, tali tipis yang kemungkinan besar bisa aja buaya ini lepas dan bisa memangsa kita. Itu ada bahaya ya di depan kita, tapi ada yang bisa membatasi, namun resikonya juga besar. Kemudian ada resiko nih ya. Sudah tahu buaya itu berbahaya, bisa memangsa kita, namun si pawang buaya ini nekat kepalanya masuk ke mulut buaya. Ini resiko ya. Jadi analisis resiko dalam studi kelayakan bisnis ini yaitu suatu proses holistik menyeluruh ya yang mencakup bagaimana mengidentifikasikan bahaya, penilaian resiko dan manajemen resiko dan komunikasi resiko dari resiko yang akan terjadi di depan pada saat bisnis atau proyek ini dijalankan, seperti apa, apakah layak, kalaupun memang ada risiko bagaimana kita bisa mengelimasi atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko yang besar, ataupun kita bisa mengurangi tingkat resikonya. Kalau resikonya 100 dengan adanya analisa A, B, C, D, E kita bisa meminimalisasi jadi misalnya 10 gitu ya. Jadi dengan adanya analisis resiko ini akan lebih proper dalam menjalankan suatu project bisnis dan lain sebagainya. Nah, untuk konsep analisis resiko ini yang pertama menurut OI 2011 proses analisis resiko. Yang pertama, kita mengidentifikasi bahaya-bahaya apa aja seandainya kita membuat suatu studi kelayakan dan proyek bisnis, misalnya Henry misalnya ya, nanti ke depannya punya uang, kemudian pengen membuat pabrik pengolahan karet di Muaro Jambi misalnya. Di sana ramai penduduk ya, pasti akan didemo sama masyarakat sekitar gitu ya. Kita harus melihat apakah pabrik yang akan kita bangun itu jauh dari masyarakat sekitar kalau seandainya menimbulkan efek bau, limbah dan lain sebagainya ya. Jadi kita mengidentifikasi bahaya-bahaya yang muncul yang nanti pada saat kita jalankan itu tidak mengganggu operasional perusahaan. Kemudian penilaian risiko, ada penilaian pelepasan, penilaian paparan, penilaian dampak, estimasi risiko ya. Kita menilai dari bahaya-bahaya, dari risiko-risiko yang kita sudah identifikasi, bagaimana kita menilai masing-masing parameter. Kemudian manajemen risiko, kemudian kita bagaimana melihat dari semua aspek yang sudah kita nilai, kemudian kita berkomunikasi ke pihak-pihak terkait yang mengambil keputusan, apakah risiko ini bisa terus kita jalankan dengan meminimalisasi lewat strategi bisnis atau activity yang bisa dilakukan, kegiatan taktis ya, untuk meminimalisasi resiko yang akan terjadi. Nah, konsep analisis resiko ini tujuannya adalah kita melakukan penilaian aspek analisis resiko di studi kelayakan bisnis ini. Yang pasti kita yang pertama tujuannya adalah menilai resiko dan dampak yang akan terjadi. Misalnya ya teman-teman sudah tahu di daerah sana banjir, tadi teman-teman nekat buat pabrik di sana. Teman-teman harus tahu resiko dan dampak yang akan terjadi. Kalau banjir pasti operasional perusahaan terganggu sehingga tidak bisa beroperasi, misalnya pendapatan perusahaan terganggu,
operasional perusahaan terganggu. Nah, ini juga harus dilihat. Kemudian tujuan analisis resiko selanjutnya yaitu membantu evaluasi dan menentukan prioritas pengendalian penyakit misalnya ya di sana pengendaliannya apa misalnya wah di sana wabah malaria suka muncul atau wah di sana masyarakat sekitar banyak nih dan mereka banyak mengkonsumsi air sungai untuk masak dan sebagainya kemudian ujuk-ujuk teman-teman buat bisnis pabrik dan membuang limbah di sana wah bakal di demo bisa dituntut secara hukum karena mengakibatkan masyarakat sekitar keracunan misalnya seperti itu. Kemudian membandingkan strategi yang telah dilakukan dengan standar pengendalian ya. Bagaimana SOP-SOP yang harus dilakukan sehingga strategi yang dilakukan itu bisa diminimalisasi gitu. Kemudian tahapan dalam melakukan penilaian risiko itu yang pertama teman-teman menentukan tujuan sasaran yang harus dituju ya tujuannya apa misalnya membuat pabrik yang sehat kemudian limbahnya diolah kemudian baru dibuang ke sungai dengan kondisi yang sudah normal sehingga tidak mengganggu ekosistem ikan dan manusia yang ada di sekitar misalnya ya. Kemudian kita mengidentifikasi dari tujuan itu resiko yang muncul dari internal ataupun eksternal, dari internal karyawan, perusahaan, manajemen, dari eksternal misalnya dari pihak LSM, government, ya pemerintah, masyarakat sekitar, RT, RW, camat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga analisis resiko, ya kita melihat pengaruh atau dampak resiko terhadap pencapaian tujuan. Dari tujuan-tujuan yang kita tentukan, resiko mana yang paling besar mempengaruhi proyek yang akan kita jalankan seperti itu. Nah, kriteria pengukuran resiko itu ada beberapa ya, ada rating 1 sampai 5, probabilitasnya ada 0 sampai 10, kriterianya diidentifikasikan 0 sampai 10 ini sebagai sangat tidak mungkin atau hampir mustahil. Kemudian yang kedua 10 sampai 30 identifikasinya adalah kita kecil kemungkinan tapi tidak mustahil. Kemudian yang ketiga 30 sampai 50 itu kemungkinan terjadinya sangat besar. Kemudian yang keempat 50 sampai 90 kemungkinannya sering terjadi. Kemudian kelima besar dari 90 hampir pasti terjadi ya. Misalnya terjadi longsor ya. Apakah di pabrik yang kita buat itu suka terjadi longsor? Kalau misalnya tidak, sangat tidak mungkin, berarti aman. Apakah sering terjadi gempa? Wah, ternyata dari histori 5 tahun terakhir dari BMKG bahwa daerah Morobungo sering terjadi gempa misalnya karena dilintasi gunung Bukit Barisan Ring of Fire misalnya. Ya, jadi parameter-parameter itu kita analisa mau masuk ke rating berapa ya kemungkinan kriterianya sehingga kita bisa mengukur seberapa dampak resiko dari pengukuran yang kita lakukan. Kemudian dampak dari resiko yang lain adalah sangat tinggi atau katastrofik. Jadi rating ini adalah rating yang diidentifikasi sebagai ancaman program dan organisasi serta stakeholders pemegang saham misalnya kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan ataupun politik. Besar ya, dampak besar ini mengancam fungsi program yang efektif dari organisasi, kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan ataupun politis. Menengah atau medium, mengganggu administrasi program, kerugian keuangan dan politis cukup besar. Kemudian yang terakhir kecil ya, mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program, kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders. Ada lagi yang paling rendah, yaitu sangat rendah, tidak signifikan, bahwa dampak resiko tersebut dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin, kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders. Jadi dampak-dampak dari resiko ini adalah pengukuran mulai dari sangat tinggi resikonya sampai pun yang sangat rendah. Nah, ini contoh pola peta kemungkinan dari dampak analisis resiko. Yang sebelah kiri adalah kemungkinan yang akan terjadi mulai dari parameter 5 hampir terjadi, sering terjadi,
nomor 3 mungkin terjadi, 2 jarang terjadi, 1 hampir terjadi, dan sebelah kanan yaitu dampak akibat dari resiko tersebut. Yang pertama tidak berarti, ya misalnya, yang kedua kecil, yang ketiga sedang, yang keempat besar, dan kelima luar biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat di tabel ini ada yang paling kanan, ada nomor 20 yang warna merah, nomor 25 merah, nomor 16 merah, nomor 20 merah. Ini artinya bahwa dampak dan kemungkinan yang akan terjadi itu sangat besar ya. Misalnya teman-teman membuat bisnis di area rawan banjir, ya memang setiap tahun sekali banjir ya pasti kemungkinan besarnya hampir pasti terjadi. Misalnya setiap bulan November, Desember lagi musim berber ini musim penghujan dan impactnya banjir ya pasti kemungkinan besar hampir terjadi dan dampaknya juga akan besar gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tabel penerimaan risiko. Jadi kalau misalnya level resiko dari hasil resiko tabel yang kita buat itu dapat diterima nomor 1 sampai 3 dengan pengendalian cukup. Di PIC yang bertanggung jawab adalah manajer operasi. Kemudian 4 sampai 6 dipantau ya dengan pengendalian cukup di level manajemen operasional. Kemudian level resiko 6 sampai 9 diperlukan pengendalian manajemen dengan pengendalian yang cukup dari level manajemen operasi. Kemudian 10 sampai 14 itu penting dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik atau excellent. Kemudian yang terakhir level 15 sampai 25 sangat penting atau bahaya, di mana resiko ini dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik, excellent dari top manajemen ya. Berarti resikonya sangat besar sekali. Dari materi yang kita lakukan hari ini, analisis resiko bahwa setiap bisnis yang dijalankan itu pasti punya resiko. Tinggal kita akan menganalisis resiko apa aja, mulai analisis resiko persaingan, produk, harga, kemudian analisis alam, ya, analisis keuangan, dan macam-macam analisis resiko lainnya yang memang menurut kita sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan ke depannya, ya. Seperti itu. Dari parameter-parameter tadi, itu juga bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan pada saat teman-teman melakukan penilaian. Pasti teman-teman juga akan memberikan masukan sebagai seorang researcher atau surveyor, peneliti, atau tim pengembangan. Pak, ternyata dari hasil studi kelayakan yang kita lakukan, ketika kita pengen buka cabang di Muaro Bungo, banyak resiko yang akan kita timbulkan. Yang pertama, Pak, kita akan jauh dari aliran sungai atau air. Kita mengirimkan produk harus lewat darat yang secara cost sangat besar. Yang kedua, kita harus merekrut tim teknis dari luar karena SDM-nya perlu tingkat yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lokal karena perlu pelatihan, training dan lain sebagainya misalnya. Atau analisis resiko distribusi, keamanan, kondisi politik dan lain sebagainya yang resikonya tentunya sangat besar dan berdampak pada organisasi dan operasional perusahaan tersebut ya. Oke, teman-teman, udah jam 17.35, saya akan coba sampaikan tugas di minggu depan. Seperti biasa, tugas di setiap minggunya paling lama dikumpulkan di hari Senin jam 17.00 dia 17.00 ya di hari minggu depan, sorry, di hari Senin. Saya edit dulu sebentar. Tugasnya berarti di hari Senin ya, karena kita kuliahnya di hari Selasa. Senin ini tanggal 18. Oke. Senin tanggal 18. Kemudian jam 5 sore ya. Nah, teman-teman lakukan analisis dari contoh analisis resiko berikut. Ada studi case. Tugasnya teman-teman pilih bisnis lain, bebas, misalnya bisnis perusahaan-perusahaan BUMN, swasta kayak tadi kan teman-teman ada Enaki, JNT, Indo, Lakto ya misalnya ya. Kemudian kalau bisnis keluarga atau bisnis teman-teman sekitar, startup, misalnya Gojek, GoTo, Tokopedia, Shopee, e-commerce, atau bisnis misalnya yang lagi hit sekarang, laporan keuangan KFC di kuartal ini turun ya dampak dari boykot ke Israel misalnya ya. Teman-teman bisa buat analisisnya seperti apa gitu ya.
Kemudian teman-teman mengidentifikasi resikonya, boleh daftar resiko yang relevan dengan bisnis yang Anda pilih. Misalnya teman-teman nggak usah jauh-jauh, Henry di depan kosannya ada mbak-mbak jualan PMP misalnya. Henry bisa menganalisis misalnya dari wawancara langsung, atau teman-teman bisa lihat dari literatur, referensi, jurnal, dan lain sebagainya untuk melihat analisis resiko ini. Kemudian lakukan analisis kualitas resiko dan evaluasi resiko, pengelolaan resikonya, ya rencanakan, kemudian membuat kesimpulan. Nah, teman-teman seperti biasa, hasil analisis resiko dari studi case ini dibuat dalam bentuk PowerPoint penjelasannya dan dijelaskan dalam bentuk YouTube video dan diupload link tugasnya seperti biasa di link tugas. Presentasi tugas individu minggu depan, Kriston Martinus Sianturi, Gita Murni Setiawati, dan Putri Soleha Syakila ya. Contoh ini adalah Pak, menyangga bentar, Pak. boleh silakan. Untuk yang presentasi yang minggu depan tuh bukan dari kelas ini, Pak. Oh iya, Yang baru. sebentar. Oke, coba saya langsung aja. Iya, sorry. Ini kayaknya kelas kelas D ya ini ya. Terima kasih. Siapa tadi yang infonya? Oke, berarti yang belum presentasi kayaknya ini ada Alvin Fabian, kemudian kemudian ada Aurelia Regita Cahyani, kemudian yang terakhir Nurdin Rahman nih yang jarang buat tugas ya. Saya masukin biar buat tugas dan ada nilainya. Oke, ini nama-nama yang akan presentasi minggu depan. Terima kasih koreksinya ya. Mohon maaf karena kelasnya mata kuliahnya sama jadi saya perbaiki. Nah, untuk analisis resiko contoh yang saya berikan adalah PT Gaya Fashion adalah sebuah startup e-commerce yang berfokus pada penjualan pakaian lokal ya. Nah, mereka ini memiliki potensi yang sangat besar, namun ternyata banyak tantangan atau resiko. Resiko pasar yang pertama analisisnya yaitu perubahan tren fashion itu sangat cepat. Persaingannya juga ketat dari pemain startup lain, fluktuasi permintaan konsumen, kemungkinan terjadi resesi ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Resiko operasional, ada keterlambatan pengiriman produk, kualitas produk yang tidak sesuai, masalah dalam sistem IT, risiko keuangan, tingkat utang yang tinggi, misalnya sulit mendapatkan pendanaan, biaya operasional yang tinggi. Kemudian ada juga analisis resiko teknologi, perkembangan teknologi yang cepat, misalnya ya, ketergantungan pada platform pihak ketiga, misalnya mereka jualan di Shopee, misalnya ya, risiko keamanan data pelanggan. Yang terakhir, resiko hukum dan regulasi, ya, perubahan kebijakan pemerintah terkait e-commerce, hukum dari konsumen, tuntutan hukum dari konsumen, dan masalah hak kekayaan intelektual. Nah, teman-teman, ini hasil contoh evaluasi resikonya berdasarkan tabel di atas. Risiko perubahan tren fashion yang berpas dan persaingan ketat ini merupakan risiko dengan tingkat keparahan yang tertinggi. Oleh karena itu, risiko ini perlu menjadi prioritas utama dalam manajemen risiko. Yang pertama, mitigasi, melakukan riset pasar dulu, membangun hubungan kuat dengan supplier, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, menawarkan pilihan produk dan harga yang kompetitif. Kemudian transfer mengasuransikan ya pengirim barang untuk mengurangi resiko, membeli asuransi cyber untuk melindungi data pelanggan, membuat misalnya disaster recovery agar server atau data perusahaan tidak hilang saat terjadi bencana misalnya. Menerima risiko fluktuasi dan nilai tukar mata uang karena sulit dihindari misalnya ya. Rencana contingency plan risikonya yang pertama, jika terjadi perubahan tren fashion yang drastis, melakukan diversifikasi produk dan target pasar, misalnya dari pasar yang segmen bawah sampai segmen menengah atas, misalnya ya. Jika terjadi persaingan yang semakin ketat, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan promosi yang lebih agresif, misalnya. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, memberikan kompensasi pelanggan atau
mengganti ekspedisinya dan lain sebagainya. Misalnya kerjasama selama ini misalnya menggunakan mitra PT Pos misalnya, mereka juga kerjasama dengan pihak misalnya JNT Express tadi ya, atau Tiki atau perusahaan yang lain yang sejenis yang mungkin dari sisi performance lebih baik misalnya contohnya ya seperti itu. Jadi kesimpulannya analisis resiko menunjukkan bahwa PT Gaya Fashion menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan bisnis, namun dengan menerapkan strategi yang dilakukan bisa meminimalisasi dampak negatif hal tersebut ya. Ini jadi teman-teman bisa mulai menganalisis dari parameter-parameter yang teman-teman lihat, aspek persaingan, perubahan tren fashion, keterlambatan pengiriman, misalnya tadi ya KFC, misalnya masalah dampak demo dampak boikot Israel ya seperti itu. Atau teman-teman menganalisis UMKM di sekitar teman-teman, wah Ayu ini jualan pempek, di sampingnya ada pempek, di ujung sana ada pempek, usaha rumah juga ada pempek misalnya, wah persaingannya makin ketat, harganya juga lebih mahal misalnya ya, harga ikan terus naik misalnya, harga minyak goreng naik dan lain sebagainya. Jadi ini jadi analisis yang teman-teman bisa kenali sehingga bisa menyajikan dalam bentuk presentasi di tugas ini ya. Oke teman-teman, saya pikir cukup untuk materi hari ini, sudah jam 17.43. Saya akan coba absensi ya. Saya coba absensi dulu. Oke. Oke, yang pertama ya, ini untuk ya jangan lupa tugas akhir, rekap tugas final UASnya ya dibuat. Jangan sampai buru-buru. Saya selalu ngingetkin di 4-5 minggu terakhir sebelum tugas ini ya. Kemudian nih ini tugas untuk minggu depan, tugas keempat, silakan dibuat penjelasan mengenai tugas analisis resiko. Nah sekarang kita absen dulu untuk di pertemuan tanggal 12 November ya, analisis resiko. Oke. Oke, Muhammad Lutfi Herlambang ada? Apa ya? Ada, Pak. Terima kasih. Nurdin? Nurdin ada? Oke, kemudian Anggun ada Anggun? Hadir, Pak. Terima kasih Anggun. Kemudian Aurelia? Hadir, Pak. Oke, Anissa? Dia Anissa? di jalan, Pak. Izin dia pulang kampung, kakaknya nikah. Oke. Kemudian Ilham? Hadir, Pak. Oke, kemudian Norika? Hadir, Pak. Oke, ini oke Ilham. Anissa. Hadir, Pak. Anissa tadi apa ya? Ilham ada, Norika ada, Henry ada? Ada, Pak. Oke, Ichiro, Kenzuro? Hadir, Pak. Oke, kemudian Suci Permata? Hadir, Pak. Oke, makasih. Kemudian untuk selanjutnya Naura ada? Hadir, Pak. Alvin? Hadir, Pak. Kemudian Cindy? Hadir, Pak. Oke. Gina? Hadir, Pak. Kok hadir, sorry saya perbaikin. Oke, berarti yang alfa ada 3 orang. Baik. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Materinya nanti akan saya share setelah ini. Zoom-nya mungkin malam atau besok. Setelah di-render dulu, saya edit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat semua. Banggakan orang tua. Tugasnya dibuat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Makasih, Pak. Sore.